Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat dan luar biasa. Jumpa kembali bersama Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dong ya, dan jangan lupa bahagia. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang tema indahnya kebersamaan. Materi ini adalah materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam bekerja sama dan toleransi meski berbeda agama. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses bunyi hingga bisa didengar oleh telinga kita. Sebelum belajarnya dimulai, ingatkah kamu bahwa negeri kita Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan agama? Wow, bagus sekali. Ternyata kamu masih ingat. Meski di antara kita ada yang berbeda suku bangsa, beda budaya dan agamanya, kita harus tetap menjaga kebersamaan kita agar kita bisa merasakan indahnya kebersamaan. Oh iya, masih ingatkah kamu macam-macam agama di Indonesia? Yes, betul sekali. Ada Islam, kemudian Hindu, yang berikutnya Buddha, lalu Kristen, kemudian Katolik, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Wah, kamu memang hebat, ternyata kamu masih ingat macam-macam agama di Indonesia. Untuk selanjutnya, perbedaan agama jangan sampai menjadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita. Karena saling menghargai dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita jaga keutuhan negara kita tercinta. Sekarang waktunya kalian untuk bercerita. Ayo ceritakanlah pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama dan bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama. Ceritakanlah pengalamanmu itu dalam bentuk video atau rekaman suara, lalu kumpulkanlah kepada gurumu. Kamu pasti bisa. Kemudian, ayo membaca. Bukalah buku paketmu halaman 75 sampai 76. Lalu bacalah bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Bacaannya seperti ini. Ini ada di buku paketmu halaman 75-76. Lalu tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Kemudian tuliskanlah hasilnya di buku paketmu di halaman 77 sampai 79. Kalau sudah selesai, jangan lupa kumpulkan pada gurumu ya. Oh iya, masih ingatkah kamu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Nama lain gagasan pokok yaitu ide pokok, gagasan utama, pikiran utama, atau pikiran pokok, dan pokok pikiran. Nama lain gagasan pendukung yaitu kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian, cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu yang pertama,
Bacalah bacaan dengan seksama. Yang kedua, tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. 3. Kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. 4. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, atau oleh kalimat pengembang, atau oleh gagasan pendukung. 5. Gagasan pokok atau ide pokok itu sama dengan ringkasan dari kalimat utama. Yang keenam, sisa kalimat yang lain disebut dengan gagasan pendukung. Nah, begitulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan dicoba di rumah ya. Untuk selanjutnya, coba kamu dengarkan suara musik di video ini. Apakah kamu bisa mendengarkan suara musik tersebut? Wow, bagus sekali. Tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bahkan kamu bisa tahu bunyi apakah itu. Agar kamu dapat mengetahuinya, mari kita pelajari telinga kita. Telinga kita memiliki bagian-bagian telinga, yaitu daun telinga, saluran telinga atau yang sering kita sebut lubang telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, rumah siput atau koklea. Ini sering disebut rumah siput karena bentuknya seperti rumah siput. Kemudian sel syaraf, lalu 3 saluran setengah lingkaran. Ini sering disebut 3 saluran setengah lingkaran karena salurannya ada 3 dan bentuknya setengah lingkaran. Dan bagian telinga yang terakhir yaitu saluran eustachius. Kemudian, untuk fungsi bagian-bagian telinga kita adalah yang pertama, daun telinga. Daun telinga kita berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Kemudian saluran telinga kita atau lubang telinga kita berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga kita berfungsi menangkap getaran suara yang pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan mengantar getaran ke tulang pendengaran. Fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran ke rumah siput. Sedangkan rumah siput atau yang sering kita sebut dengan koklea berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantar getaran ke sel syaraf. Sedangkan sel syaraf ini tugasnya untuk mengantarkan getaran hingga ke otak kita. Dan otak kita inilah yang membuat kita jadi tahu bunyi apakah itu. Untuk fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Bagian telinga kita ini berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu saluran eustachius, berfungsi untuk mengatur tekanan udara dan menyalurkan ke rongga mulut kita. Untuk selanjutnya, berikut proses bunyi bisa kita dengar. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan tertangkap oleh daun telinga kita.
Kemudian, setelah bunyi tertangkap oleh daun telinga kita, maka bunyi akan menuju ke saluran atau lubang telinga kita. Kemudian, bunyi akan menuju ke bagian telinga kita yang disebut dengan gendang telinga. Di dalam gendang telinga ini, getaran bunyi akan merambat menuju ke tulang pendengaran kita. Kemudian getaran bunyi tersebut akan merambat menuju ke rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir, getaran bunyi itu akan menuju ke sel syaraf kita. Kemudian oleh sel syaraf kita, getaran tersebut akan dibawa ke otak. Dan di otak inilah bunyi akan dianalisa sehingga kita menjadi tahu bunyi tersebut namanya apa dan berasal dari mana. Untuk selanjutnya, pernahkah kamu naik pesawat atau naik kendaraan menuju ke daerah yang tinggi atau ke pegunungan? Bagus sekali. Nah, saat kamu naik pesawat, biasanya telinga kita awalnya akan terasa sakit. Begitu juga saat kamu sedang naik ke pegunungan. Saat kamu mengendarai kendaraan ke daerah yang tinggi atau di pegunungan, biasanya telingamu tiba-tiba tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, itu bisa terjadi karena ada perubahan tekanan udara, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu cara mengatasinya adalah telanlah ludahmu, atau menguaplah, atau makanlah permen. Maka telingamu akan normal kembali. Nah, untuk selanjutnya, coba kamu bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. Wow, bagaimana ya? Maka kita tidak bisa mendengar berbagai suara binatang, kita tidak bisa mendengar suara hujan dan air mengalir, dan kita tidak bisa mendengar suara ayah ibu kita. Bahkan kita tidak bisa bicara. Bagaimana kita bisa bicara jika kita tidak pernah mendengar kata-kata? Nah, oleh karena itu, sudahkah kamu berterima kasih kepada Tuhan atas telingamu? Wow, bagus sekali. Kamu memang anak yang sangat baik. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas telinga kita. Caranya bagaimana? Gunakanlah telinga kita untuk kebaikan, serta lakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar bersama tentang tema indahnya kebersamaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.